Selamat bertemu kembali di dalam diskusi kita mengenai simulasi Arduino. Ya, di hadapan kita ini sudah ada diagram. Ya, saya persiapkan ya, untuk menyalakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 buah LED, ya, Light Emitting Dioda. Ya. Nah, mengapa saya siapkan? Karena nanti waktu kita habis hanya untuk mengatur saja. Tetapi saya tetap akan menjelaskan bagaimana pengaturannya ya. Jadi saya berusaha membuat ini menjadi suatu lingkaran ya, agar nanti kalau pada waktu kita akan memvariasikannya, ya terlihat ya pergerakannya misalkan berputar seperti ini ya, berputar atau berputar ke kiri, banyak variasinya. Ya. Nah, seperti pada diskusi kita yang lalu, ya, kita memakai 7 LED, ya, sekarang kita tingkatkan menjadi 12, ya. Banyak apa namanya penggunaannya, ya. Nah, seperti kalau saya katakan bahwa ada siklus, ya, dalam mesin industri itu ada siklus ya, yang bergerak. Jadi ini siklus maksudnya apa? Dari lampu, misalkan ini lampu pertama ya, dia akan bergerak 1, 2, 3, 4, 5, dan siklus akan berulang. Jadi kalau Anda melihat mesin-mesin produksi ya di industri, Anda akan lihat banyak sekali dan umumnya itu adalah berulang. Ya. Untuk satu siklus ini biasa mereka mendapatkan suatu produk. Ya, misalnya memproduksi seperti saya sebutkan pada saat yang lalu, memproduksi botol plastik. Ya, itu ada cetakannya, kemudian ada plastik yang berupa pipa yang disebut dengan peresin, ya, yang dia mengalir keluar ya dari suatu alat yang nama extruder ya. Kemudian di variasi itu dia melakukan suatu siklus. Buka cetakan, cetakan naik, tutup cetakan turun, ya. Kemudian ada peniup dan sebagainya. Itu satu siklus. Ya. Yang saya ambil contoh biasanya seperti itu. Kemudian juga mengenai air mineral, mengisi air mineral gitu ya. Yang pertama misalnya, ya, apakah itu gelas atau galon? Misalnya ada gelas. Ya. Pertama gelas ini dikeluarkan dari suatu kontainer ya, dengan suatu peralatan misalnya ada pintu yang digerakkan oleh siklus pertama ya, pneumatik atau hidrolik. Yang kedua adalah menggeser gelas tersebut ya. Dia berjalan menuju tempat pengisiannya ya. Yang ketiga adalah mengukur, jangan sampai gelas yang diisi air mineral itu berlebihan atau malah kurang. Nah, ini ya. Kemudian keempat, ini contoh aja ya. Bergerak lagi setelah dia sampai pada suatu titik pengisian yang tepat, bergeraklah lagi dia ke bawah suatu peralatan. Jadi geser, ini yang bergeser ke bawah suatu peralatan untuk melakukan sealing, ditutup ya. Nah, terus yang terakhir di sini adalah setelah sampai dia posisinya, dia kemudian melakukan suatu sealing, ditutup ya. Setelah ditutup kemudian digeser lagi dan seterusnya. Nah, ada yang bermacam-macam, ada yang siklus ya, kemudian ada siklus juga yang siklus yang beruntun ya. Sementara air mineral misalnya sudah diisi ya, di tempat sebelumnya gelas yang kedua sudah mulai dibuka. Nah, kita lihat nanti variasi-variasi ini ya, suatu saat misalnya lampu yang pertama ini adalah untuk mengeluarkan gelas ya, untuk perintah mengeluarkan gelas, sedangkan yang ketiga ini adalah untuk mengisi. Pada waktu yang mengisi ini menggeser ke tempat misalnya sealing, yang ini sudah mulai bekerja juga ya, sehingga dalam simulasi ada lampu 1 dan lampu 4 misalnya menyala bersama-sama, dan lampu 2 dengan lampu 5 menyala bersama-sama dan sebagainya.
banyak sekali variasinya. Nah, itu kita bisa latih di simulator ini. Ya, itu sebabnya nanti variasi menyalakan lampu ini akan banyak sekali. Ya. Nah, kemudian trik-triknya akan kita lihat nanti, ya, apa yang akan kita lakukan, ya, semuanya ya, sesuai dengan variasi yang kita inginkan. Tapi dalam simulasi ini yang saya pakai adalah semuanya sementara, ya, adalah untuk misalnya untuk papan reklame, ya, yang siklus. Ya, papan reklame itu ada lampu berputar sekelilingnya, ya. Ini ya, lampu berputar simulatornya adalah LED di sini, ya, di mana kita bisa gantinya jadi lampu yang besar atau apalah gitu, ya. Seperti siklus yang seperti yang telah kita lakukan pada desain traffic light. Nah, kita lihat traffic light itu urutannya ada seperti itu, 3 buah lampu dinyalakan berurutan, kemudian ada lampu yang berkedip dan sebagainya. Nah, itu komentar sedikit mengenai kembali saya menjelaskan mengenai apa sih fungsi dari permainan atau katakan simulasi ini, ya. Baik, kita lihat di sini saya sudah mempersiapkan 12 LED, ya. Nah, ini ada LED-nya, misalnya contohnya saya ambil seperti ini. Kita dapatkan LED ini, atau saya turunkan dikit, bukannya supaya nanti daftarnya terlihat. Nah, kita lihat LED ini berwarna merah, ya. Seperti kemarin saya sudah sebutkan, bisa berwarna biru, misalkan ini kuning, ya. Tidak terlalu terlihat, ya. Atau misalnya saya berikan warna putih mungkin, ya. Oh, juga tidak terlalu terlihat. Oke. Tapi ini harus kita perhatikan, ya. Ini contohnya saya tetap pakai merah, ya, karena di sini pakai merah. Nah, untuk penyusunan ini, ya, kita sangat kesulitan. Saya sangat kesulitan, ya. Nah, sebenarnya diberikan kemudahan oleh software ini atau perangkat lunak ini, ya. Contohnya seperti ini. Kemarin pada waktu saya posting saya yang lalu, ya, posisi LED ini tetap, artinya tetap seperti ini, ya. Jadi anode-nya sebelah kanan ini, ya, saya klik ini anode, kemudian katodenya di sebelah kiri. Nah, ini sangat sulit, ya, karena ini tidak boleh dibalik, ya, karena yang namanya katoda ini harus ke ground. Nah, untuk itu diberikan kemudahan. Contohnya ini, ya, ya, saya bisa memindahkan ini, ya, ini peralat yang kita klik supaya dia si anoda ini bisa berpindah ke kiri. Ya, Anda perhatikan di sini, ya, saya klik. Nah, dan anodanya katodanya sebelah kanan, ya, anodanya di sebelah kiri. Mengapa? Itu akan memudahkan saya di dalam menyusun. Contohnya seperti ini. Semua yang disebut dengan anoda yang untuk LED sebelah kiri ini, itu saya pindahkan katodanya itu sebelah kanan. Sehingga memudahkan dia, karena katoda menjadi satu, memudahkan saya menyusunnya seperti ini. Ya. Kemudian ini katoda ini masih tetap, ya, posisinya tetap di sebelah kiri, ya, sedangkan yang ini katodanya di sebelah kanan, ya, sehingga bisa tersusun dengan rapi seperti ini, ya. Harapan saya adalah supaya tidak terjadi perpotongan, ya. Ini saya berusaha demikian rupa tidak terjadi potongan di dalam penyusunan kawat-kawat listriknya, ya, seperti untuk PCB. Ini banyak kemudahan. Contoh lagi adalah saya bisa memutar ini. Contoh ini, ya, ini ya. Tadi kunci untuk merotate-nya, ya, kita lihat. Nah, dia bisa berputar seperti ini. Ya. Kita lihat, perhatikannya berputar seperti itu. Ya. Nah, ini mungkin akan memudahkan kita menyambungkan katoda dan anodanya sehingga tidak terjadi perpotongan. Ya. Itu hanya contoh aja, tapi saya belum pernah mencoba.
Ya, saya mencoba yang paling sederhana sehingga saya bisa menyusun seperti ini. Nah, kita lihat di sini ya. Saya akan tunjukkan, saya sudah mempersiapkan ya. Saya berharap bahwa semuanya ini untuk 12 lampu ini itu tersusun beda satu titik ya. Ya. Saya bisa pasang di sini ya, tapi terlalu sempit. Ya, saya katakan terlalu sempit karena apa? Kalau jaraknya terlalu pendek, sulit sekali untuk meskipun bisa ya. Ini untuk memudahkan supaya Anda bisa melihat bagaimana penyusunannya ya. Nah, urutan pertama ya, yang saya pasang adalah lampu. Nanti kita lihat ini adalah lampu pertama itu adalah yang atas ya. Nah, ini lampu pertama. Nah, lampu pertama ini saya rencanakan berhubungan dengan pin 2. Ya, ini kabelnya saya tancapkan di sini ya. Nah, jadi nanti kalau Anda lihat di simulatornya itu ada kabel-kabel ya, atau LED-nya bisa kita langsung tancapkan di sini ya. Kemudian dia harus di anodanya itu harus ada resistornya ya. Resistor ini nanti dihubungkan lagi ke Arduino-nya. Nah, masih belum ya. Nah, ini untuk mudahnya saya hanya memakai breadboard ini untuk menyusun dulu ya, soal Arduino-nya nanti ya, tapi saya menyusun dulu supaya dia menjadi rapi, dan keputusan yang saya ambil adalah membentuknya seperti ini ya. Saya perkecil ke sini, membentuknya seperti ini ya, sehingga terlihat dia melingkar ya. Sayangnya lingkarannya kurang bagus ya, ya, tetapi setidak-tidaknya kita bisa membuat suatu uh, peletakan ya yang berputar. Ya, nanti kalau Anda praktekkan, uh, silahkan diatur lagi ya sesuai dengan keinginan Anda. Nah, kita lihat di sini ya, seperti pada saat yang lalu gitu, ini saya klik di sini ya. Nah, ini dari titik dari titik si anoda ini ya. Ini langsung saya hubungkan ke ke breadboardnya ya. Nah, ini breadboard inilah yang nanti di dalamnya itu berhubungan semua. Ya, begitu saya masukkan kemari, dia akan berhubungan langsung dengan resistor. Nah, baik. Itu untuk LED-nya ya. Nanti sebentar itu ya. Jadi atau saya lanjutkan dulu. Nah, untuk menyusun supaya rapi, kita lihat ya sebelah kiri ini lebih rapat ya dibandingkan sebelah kanan. Kok bisa seperti itu ya? Ya. Saya membuat ini renggang ya supaya dengan mudah Anda nanti melihatnya ya. Nah, kalau rapat ini kadang-kadang bingung ya, kadang-kadang ya ikuti ya, mudah-mudahan nggak bingung, tapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini ya bisa dirapatkan. Contohnya ya, ya itu saya klik, kita tahan mouse-nya, kemudian kita geser. Nah, ini contoh ya. Jadi lebih rapi, lebih ramping misalnya. Ya. Tapi kalau Anda membuat lebar silahkan, hanya untuk praktek saja. Nah, ini kepentingannya adalah untuk pada saat kita membuat misalnya ya, kita sudah membuat breadboard terlalu dekat dengan rangkaian ini sehingga pada waktu lampu itu banyak kita kehabisan space seperti ini ya. Jadi misalnya ya, seperti contohnya ini masih bisa digeser ke atas gitu ya. Jadi kalau saya ingin misalnya memakai titik-titik lagi di sini, itu masih ada space untuk kita memasangkan jalurnya. Ya. Jadi sekarang saya memberikan trik-trik Anda memakai Tinkercad ini supaya mudah Anda melakukannya. Nah, sehingga semua sudah saya hubungkan. Semua saya hubungkan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ini berurutan ya. Tadi ini pertama urutan, kedua urutan, semua berurutan. Harapan saya adalah ini saya hubungkan dengan pin 2, ini dengan pin 3, pin 4, pin 5 ya. Ini ya, yang merah ini menunjukkan bahwa kabel ini sudah dihubungkan di titik ini. Nah, ini ada kotak merah.
Ya, ini jadi 2 sampai 8. Bener ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, nanti akan kita hubungkan dengan uh, pin 2 sampai pin ke-13. Ya. Dan Anda coba, ya, kalau sudah membuat seperti ini, coba hubungkan mulai pin 0, ya, pin 1 dan sebagainya. Ya, kalau untuk simulasi lampu, pin 0 masih bisa dipakai dan pin 1. Sehingga Anda bisa memperbanyak lagi lampu yang akan dinyalakan. Nah, itu adalah penyusunannya, ya. Ya, nanti mengenai apa itu? Jadi kita lihat, ya, urutannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi LED yang ini langsung dihubungkan dengan urutan yang sebelumnya, ya. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini 8. Ya, kenapa? Ya, supaya urut 8, 9, 10 dan sebagainya, ya, itu memudahkan kita membuat programnya. Ya, ya, program scratch-nya istilahnya menjadi yang nanti akan terjemahkan menjadi bahasa C. Ya. Kemudian kita lihat ini untuk ground-nya. Ya, setelah ini kita lihat bagaimana kita bukan ground-nya. Yang akan kita hubungkan dengan ground, ya, katoda yang kita hubungkan dengan ground, apa benar bisa disambung seperti ini? Ya, nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Nah, sekarang kita lihat ya, tadi saya katakan bahwa kita akan melihat pemasangan ground-nya ini, ya, ground ke katoda. Ya. Nah, yang kita lakukan, ternyata waktu saya coba kemarin tidak bisa langsung dipasang di sambungan ini, ya. Yang harus saya lakukan adalah contohnya seperti ini, ya. Ini katoda ini saya hubungkan harus langsung ke pin ini. Ya. Anda lihat di sini adalah, nah, ini kotak merah ini menunjukkan dia sudah berhubungan. Ya. Ya, tapi harus berhati-hati. Kenapa? Karena nanti masing-masing ini semua harus disambungkan langsung ke bawah. Jadi misalnya contoh ini, ya, mudah-mudahan saya berhasil, ya. Ini saya hapus. Bukan saya hapus, saya klik, ya. Kita lihat, ya, titik-titik hitam yang menunjukkan bahwa dia langsung nyambung ke bawah. Bukan hanya berhenti di ini, karena memang tidak bisa. Jadi dia harus langsung diklik seperti ini. Ya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya? Ya, caranya kita anggap, ya, bahwa ini harus, ya. Jadi pada waktu kita sambungkan, kita langsung sambungkan sampai di titik ini. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Nah, kita lihat semua titiknya ini sampai ke titik terakhir kita pasang di kotaknya. Ya, kotak di bawahnya, kotak klik merah itu berarti contoh, ya, dia akan kita sambung ke kotak ini. Bagaimana dengan yang ini? Kita klik. Nah, kita lihat semuanya berhubungan langsung. Ya, demikian juga untuk lampu-lampu yang lainnya. Nah, sekarang ada pertanyaan, mengapa disambungkan kemari? Ya, kita lihat ini garis ini, ya. Ini ada garis hitam. Ya, ini umumnya dihubungkan dengan ground. Ya, kalau Anda tidak mau pakai seperti itu nggak masalah, ya. Tapi sebaiknya dalam latihan ini tetap kita konsisten, ini yang atas ini adalah yang hitam, ground, warna hitam, ya. Sedangkan yang ini, ya, yang sambungan bawah ini adalah, ini ada garis merah, ya. Umumnya dia dihubungkan dengan apa istilahnya mungkin sumber daya, ya. Ya. Jadi dihubungkan dengan mungkin kita mengatakan apa yang kita katakan di sini kita hubungkan dengan anoda, ya. Ya. Tetapi sementara kita tidak pakai yang merah ini, ya. Nanti mungkin dalam yang akan datang akan kita pakai, ya. Mungkin untuk simulasi dengan peralatan-peralatan misalkan sensor baru akan kita pakai. Sementara tidak. Nah, ini adalah pin-pin yang berhubungan semuanya, ya, yang kita pakai sebagai ground. Groundnya di mana? Nah, groundnya seperti kita saya ketahui, ini kita hubungkan groundnya ini, ya. Nah, saya klik aja, ya. Nah, ini baru kita hubungkan dengan ground yang ada di sini, ya. Tadi saya perbesar. Nah, groundnya yang dipakai adalah dari Arduino. Ya.
Baik, tadi mengenai apa ini salah itu ya, hapus. Ini harus dihapus. Ini berbahaya ini. Ah, salah klik tadi ya. Nah, kita lihat selesai. Selesai dengan sambungan-sambungan LED kita. Ya, sambungan-sambungan dalam arti seperti apa katoda dan anodanya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita pasangkan sampai di titik-titik ini. Nah, sekarang kita masangkan resistornya. Ya, sudah kita ketahui bahwa di dalam Arduino ini umumnya yang kita pakai adalah resistor yang berukuran 220 ohm. Ya, jadi kita lihat di sini ukurannya, jangan yang mikro, jangan yang mega, ini mili, ya, jangan sampai kilo, kemudian mega, kemudian giga ohm. Yang kita pilih adalah ohm ini, ya, 220. Nah, saya tunjukkan lagi ya, resistor ini ya, juga bisa kita putar besar ya. Contohnya resistor saya letakkan sini. Saya tidak hafal tentang warna-warna ini ya. Jadi saya tidak tahu berapa ukurannya ini, tetapi umumnya yang kita hitung adalah dari ini ya, dari ini harus kita putar ya supaya mudah gitu. Ini bisa diputar juga, saya putar ya, putar. Umumnya orang membaca adalah dari atas, garis pertama apa, garis kedua apa, garis ketiga apa. Nah ini coklat, ya. Coklat di sini saya tidak begitu hafal ya, tapi coklat ini berbicara ini adalah angkanya 1, ya. Hitam itu angkanya 0. Kemudian ini orange ini orange itu adalah 3 ya. Nah, di sini kita juga bisa belajar ya, bagaimana membaca resistor. Ya. Ini 1, 0 ditambah orange itu 10 pangkat 3. Jadi ini kira-kira 1 kilo ini ya. Ya kita cek ya. Ini 1 kilo ohm. Ya, karena orange ini 10 pangkat 3. Nah, coba kita ganti ini menjadi 220. Ya, 220. Terus kemudian ini saya belum itu ya. Nah, kita lihat 2 ini adalah warna merah ya. 2. Nah, yang kuning ini belum tahu kita ya. Kita kuning itu kalau nggak salah 4 ya. Kuning itu 4 jadi 10 pangkat 4. Nah, yang kita inginkan, nah kalau ini dia kilo ohm, berarti ini 220 kilo. Nah, ini gitu ya, 220 kilo. Ya, karena ini 10 pangkat 4. Ya. Nah, sekarang kita maunya dia adalah karena dia ohm seperti ini, maka dia berganti menjadi apa ini 220 ya, karena 0 10 pangkat 1 ini berarti coklat ini ya. Mudah-mudahan saya ya. Nah, di sini ini toleransinya. Ya. Tapi kita tidak belajar mengenai resistor, tetapi misalnya kita mau mereview ya, kita bisa belajar dari Tinkercad ini. Nah, saya tidak membalik ini ya, dia tetap dari bawah membacanya. Ya, 220. Ya, 220. Kita lihat ya, ohm ya. Ini ohm. Semuanya saya pakai seperti itu. Kemudian saya pasangkan semuanya seri ya. Dari anoda LED saya pasang seri, nanti akan saya semua seri langsung nanti ke Arduino-nya. Ya. Dan itu saya pasang. Tadi sudah disebutkan bahwa katodanya sudah disambungkan semua ke ground ini. Ya. Mungkin Anda akan bertanya, apakah Bapak yakin bahwa ini sudah disambungkan? Ya. Mungkin aja pada waktu kita nyambungkan ini, dia nggak nyambung sampai di sini. Ya. Nah, tapi Anda perhatikan, salah satu tanda bahwa dia nyambung adalah dia nyampe di sini.
ya, titiknya sampai di sini ya. Ya, kalau kita misalkan klik dia belum nyambung, ya, dia tidak akan berhenti. Ya. Begitu kita tarik lagi, terlihat lagi ada ada jalur lagi. Ya. Artinya jalurnya belum terputus. Begitu kita sudah klik di sini dan masuk, langsung jalurnya terputus. Ya. Yang kita kerjakan selesai. Ya. Tapi dalam hati benar ya bisa seperti itu ya. Nah, caranya adalah menguji. Ya. Jadi kita uji dengan program apakah betul dia sudah menyala. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke Arduino-nya. Nah, ini mungkin agak rumit, ya saya katakan. Ya, bisa aja kita turunkan ini ya, tetapi kalau kita turunkan bisa menjadi masalah, ya, karena nanti tidak bisa lurus, ya, tambah jadi jelek. Ya. Baik, sekarang kita ke Arduino-nya. Sekali lagi sambil kita belajar ya, mengenai Arduino ini. Ya. Lampu yang pertama. Ya, kita lihat yang di atas ya, saya kecilkan lagi ya. Ya. Lampu yang pertama adalah ini. Ini ya, lampu pertama. Ini kita hubungkan dengan 2. Ya, setelah ini ada resistor, kita langsungkan dengan pin 2. Ya. Saya besarkan aja ya, supaya terlihat. Nah, kita sambungkan ke pin 2 ini. Ya. Sekali lagi, si jalur ini tidak akan tidak akan terputus. Misalkan saya sudah klik di sini, ya, berhenti. Ya, meskipun mouse saya angkat ke atas, tidak ada garis lagi, misalnya garis hijau, ya, ya, menunjukkan bahwa dia sudah terputus di sini. Untuk lampu yang kedua saya hubungkan dengan ketiga. Ini warna merah ini sambungannya ya. Pada waktu Anda klik, Anda harus yakin bahwa Anda sampai pada klik di sini. Ya, saya pakai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 13. Oh, ini saya salah ya. Nah, contohnya ini ya. Ya, saya klik dia karena dia tidak pada posisi titik ya, dia sambung terus. Ya, misalnya contohnya saya klik di sini. Ya, ada sudah tersambung. Ya, terputus meskipun mau saya berjalan, tapi itu adalah kesalahan saya tadi ya. Kemudian saya hapus ya. Cara menghapusnya masih terlihat titik seperti ini, langsung kita tekan delete del. Nah, jadi ini semuanya tersambung kita mulai belajar ini pin-pinnya. Ya, Anda tidak usah khawatir, Anda bisa pakai 0 dan 1. Ya, di sini ditulis RX dan TX ya, tapi ini bisa dipakai sebagai keluaran. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya pernah mencoba. Ya, saya tidak tahu apakah Arduino mengizinkan atau tidak. Ya, karena saya ragu-ragu, saya tidak pakai. Saya mulai pakai yang 2 sampai ke 13. Ya. Nah, di sini ada juga analog ya. Ini analog in. Bisa untuk masukkan. Jadi ini memasukkan misalkan saya tidak tahu, mungkin sensor masukkan di sini ya. Karena sensor itu memberikan hasil tegangan ya, atau aliran yang analog. Ya, keluarannya di sini digital. Tapi itu nanti ya. Saya sambil sambil menjelaskan ya, sementara perlu Anda ketahui adalah ini ya, pin-pin ini semuanya di sini ya, karena kita memakai ini sebagai keluaran ya. Sementara saya kira itu untuk ininya ya. Nah, habis ini nanti kita uji ya. Jadi diagramnya kok saya perkecil kira-kira seperti ini ya. Nah, oke. Jadi kalau misalkan ada perubahan, kita kontrol Z aja ya. Jadi dia akan kembali seperti awalnya. Nah, ini adalah seperti tadi ya, pada saat terakhir kita sudah bicarakan, ini adalah diagram utuhnya ya. Artinya diagram Arduino, breadboard,
dan lampu yang akan kita nyalakan. Nah, sekarang kita akan uji. Nah, saya besarkan supaya mudah kita melihatnya. Nah, seperti ini. Nah, perintahnya itu seperti biasanya yang sudah kita ketahui pada saat yang lalu. Oh ya, sebenarnya saya ingin menjelaskan dulu ya, sedikit. Ya. Kita lihat di sini, ini ada kalau yang lain ini jaraknya satu titik, ini kok dua. Ya, memang saya sengaja membuat seperti ini. Sebenarnya saya inginkan ini ada antara untuk 3 ya, supaya ini kita bisa pakai untuk ground. Ya, kalau ini saya pakai di sini groundnya nanti ya bisa juga dipakai, cukup ya. Tetapi terlalu terlalu sulit ya. Diagramnya menjadi jelek ya. Itu sebabnya saya berikan spasi 2 titik ini kosong ya. Lebih bagus kalau mungkin Anda ingin mencoba ini, coba dibikin 3 ya. Jadi sambungannya itu mungkin di sini ya. Tetapi jangan memutuskan pada saat terakhir ya. Wah, setelah ini jelek ya, kita pindahkan. Anda akan menghadapi banyak masalah ya. Karena resistor harus kita pindah. Kemudian nanti di bawah ini juga harus kita pindah. Ya. Jadi rancanglah dengan baik, ya. Semua mulai awal ya. Seperti saya kira sudah baik. Ternyata ada juga kelemahannya ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan mencoba. Baik, sekarang kita akan mencoba code-nya. Nah, ya, seperti saya katakan bahwa code-nya ini adalah yang disebut dengan program Scratch ya, yang nanti akan diterjemahkan menjadi bahasa C. Ini saya siapkan ya. Ini untuk menyalakan lampu pertama, saya sudah siapkan di sini. Saya sudah tahu bahwa dia adalah lampu yang dihubungkan dengan pin 2. Ya. Kemudian selanjutnya saya akan menyalakan, ini hanya untuk menguji lampu itu menyala atau tidak ya. Ya. Artinya kita harus yakin seperti pada saat terakhir, apakah betul anodanya sudah berhubungan dengan pin. Apakah betul ya katoda masing-masing LED itu sudah terhubung dengan ground. Nah, dari uji tersebut ya kita bisa melanjutkan simulasi kita. Ya, jadi uji kita harus berhasil dulu. Nah, kita lihat ini adalah untuk menyalakan pin 2. Ini untuk menyalakan pin 3. Ya, ini untuk menyalakan pin 4. Jadi 4 lampu sudah saya siapkan. Saya memakai delaynya ya, atau mungkin kalau di dalam mesin industri ada timernya ya. Jadi kita set timernya itu di sini 3 detik, ini 3 detik, 3 detik. Untuk lampu, untuk pin 2, 3, dan 4. Nah, mari kita uji. Ya. Kalau dia sudah menyala semuanya berarti 2, 3, dan 4 itu sudah dihubungkan dengan benar. Kita start ya, ini jangan lupa ya, start simulasi. Nah ini ya, lampu ini pin 2, pin 3 berarti sudah terhubung dengan ini, dan pin 4. Nah, berarti pin 2, pin 3, dan pin 4 itu baik anodanya ya sudah terhubung dengan benar dengan pin, kemudian katodanya sudah terhubung benar dengan groundnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, waktu kita melanjutkan di sini, kita ingin memasukkan pin kelima. Ya, kita klik di sini ya, kemudian kita duplicate, ya, kita copy. Ya, copy-nya kita hati-hati, kita harus memasukkannya sudah timer. Ya, ini 4, nah ini tujuan kita adalah untuk 5. Ya, mungkin sebaiknya kita uji satu persatu, ya, supaya nanti jangan bingung ya. Tapi kalau Anda yakin silahkan. Ya, saya mencoba simulasi ini untuk pin ke-5. 2, pin kedua, pin ketiga, pin keempat, pin kelima. Aman ya? Jadi mungkin kita harus lebih memberanikan diri untuk sampai pin ke
saya tambahkan 2 misalnya ya. Nah, ini saya copy karena saya ingin tambahkan 2, saya coba copy di sini. Apakah bisa ya? Oh ya, bisa double. Nah, ini lebih efisien kalau seperti ini. Tapi jangan bingung ya. 4, 5, sekarang pen ini pen 6. 6. Kemudian ini pen 7. Nah, jangan bingung, kalau bingung nanti lampunya akan begitu menyala, kita tidak tahu menyala, yang mana yang menyala karena nomornya sama, terulang di lampu yang sama, tidak mungkin sangat sulit untuk mendeteksinya. Ya, sebaiknya satu persatu. Start. Kita lihat pen 2, pen 3, pen 4, pen 5, pen 6, pen 7. Nah, jadi kita sudah sampai ke pen 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita bisa menambahkan 6 pen lagi, ya, tapi berhati-hati jangan sampai membingungkan. Ya, code-nya. Ya. Baik, sekarang saya akan mencoba menambahkan 4 pin ya. 1, 2, 3, 4. Wah, ada agak nekat ini ya. Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Nah, saya duplicate atau saya copy dari sini. Duplicate. Wah, panjang langsung. Letakkan sesudah timer. Nah, ya, ingat-ingat. Ya. Karena kalau ini ya kita jalankan, ya, coba ya kita jalankan ya, kita tutup code-nya ya. Kita belum ganti pin ya, kita coba jalankan ya. Pin 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena saya belum ganti. Sekarang diperintah lagi kan menyalakan, mungkin tadi berapa ya? Pin 4 ya. Pin 4, pin 5, pin 6 dan tidak terlihat. Kok menyala semua? Kemana ini ya? Jadi kok salah ya? Nah, ini kalau kita yakin betul ya untuk mencobanya tidak apa-apa, terus kita kira-kira kita tahu ya. Kita lihat di sini ya. Tadi yang seperti saya jelaskan ya. Kita sudah menyalakan sampai pin 7. Dia kembali lagi ke pin 4. Tapi karena pin 4 itu tidak dimatikan, kita tidak tahu bahwa dia dinyalakan ulang. Nah, itu contohnya. Ya. Mudah-mudahan terlihat ya. Sekarang saya ganti menjadi pin 8. Yang ini menjadi pin 9 ya. Ini kita turunkan supaya terlihat. Pin 9. Kemudian yang ini adalah pin 10. Pin 10. Kemudian pin 11. Mudah-mudahan tidak salah. Nah, kita sampai sana, kita tutup code-nya dulu ya. Simulasi, kita start simulasi. Pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8, pin 9, pin 10, pin 11, oh 12 dan 13 belum. Nah, ini sangat ya, membirakan karena ini berarti katode dan anodenya sudah disambungkan dengan benar. Anoda itu sudah disambungkan pin-pin yang dari 2 sampai berapa ini 11 ya. Itu sudah benar dan juga untuk katodenya sudah ke ground dengan benar. Kurang 2.
Ya, nah, kalau kurang 2, ya saya mulai agak itu ya. Kemarin-kemarin pada waktu saya mengcopy, menghapus ini ya, itu ada masalah ya. Jadi banyaklah berlatih ya untuk ini ya. Nah, ini sekarang saya hubungkan, saya ambil 2, saya copy, klik di sini, duplicate. Nah, saya mendapatkan 2 di sini. Nah, 11, kemudian ini kita ganti menjadi 12, 12, kemudian ini kita ganti menjadi 13. Nah, kita tutup code-nya. Sekarang kita start simulasi lagi. Simulasi. Mulai dari pen 2, kemudian masuk pen 3, pen 4, pen 5, pen 6, pen 7, 8, pen 9, pen 10, pen 11, pen 12, pen 13. Aman. Nah, kita sudah sampai menguji bahwa rangkaian kita, khususnya untuk LED ini, sudah memenuhi. Nah, seperti yang kita lihat tadi, ya, sambungan semuanya sudah sesuai. Ya. Nah, mari kita kembali ke code-nya ya. Kita lihat di sini, saya buka code-nya. Saya mencoba naik ke code yang di atas. Nah, yang kita pakai di sini adalah forever. Ya, yang nantinya kita akan lihat bahwa ini adalah yang disebut dengan pengulangan ya, atau loop. Saya tidak memakai ini on start. Kalau on start ini dia hanya begitu kita start, dia hanya berjalan 1 kali. Ya. Jadi kita harus klik terus supaya dia bisa berjalan sesuai dengan yang siklus yang kita inginkan. Itu sebabnya saya pakai yang forever. Ya. Kita lihat kontrolnya ini ya. Ini ada on start dan ini ada yang forever. Ya, kemudian kini ada timingnya, kemudian ada repeat. Nah, nanti kita akan ya akan kita pakai bahwa ini adalah sebuah loop ya, atau pengulangan yang terjadi di dalam sebuah rangkaian program. Nah, ini nanti variasi traffic light ya akan saya ubah sedikit ya. Yang kemarin itu terlalu manual, tapi tidak apa-apa karena logikanya saya kepegang. Ya, tapi nanti pada waktu lampu berkedip kita akan memakai ini. Ya, itu sebagai awalnya. Nah, kalau ini disebutkan forever, ya, dari program kita yang lalu kita tahu bahwa lampu ini akan berputar terus. Ya, tapi fenomena berputar itu tidak terlihat karena pada waktu kita jalankan lampu ini, ya, lampu sebelumnya tidak mati. Ya, nah, untuk itu programnya sekarang kita kembangkan apakah betul forever itu berjalan sesuai dengan yang kita rancang, kita rencanakan atau kita inginkan. Nah, di code-nya ini ya, misalnya contoh ini ya, setelah pen 2 menyala, ya, saya katakan pen 2 ya, atau lampu pertama, lampu kedua ini yang dihubungkan dengan pen 3 menyala, ini harus mati. Nah, saya kira Anda sudah tahu programnya dari program yang lalu ya. Nah, ini code-nya. Nah, di sini kita sisipkan ya, pada waktu lampu ketiga atau pin ketiga ini menyala, yang pin kedua harus kita matikan. Nah, untuk itu ya, kita masuk ke output. Nah, warnanya output itu biru. Nah, kita pakai set pin ini. Ya. Hati-hati ya, kita sisipkan di sini. Ya, perhatikan ya, sisipkan di sini. Ya, contoh kita sisipkan di sini. Nah, mengapa kita sisipkan di sini? Karena sebelum pin 3 menyala, pin 2 harus mati. Kita masukkan ini di pin 2. Kita bikin dia low.
Bener nggak sih Pak seperti itu? Ragu-ragu ya, kita uji. Apakah betul pada waktu pen 3 menyala ini pen 2 ini mati? Start. Nah, ini pen 2 ya, lampu pertama. Nah, kan? Jadi waktu pen ketiga menyala, pen 2 mati. Nah, jadi kita bisa pakai semuanya untuk seluruhnya ya. Nah, jadi kita sekarang saya ini ya, sisipkan di sini. Ya, saya sisipkan di sini, hati-hati. Ya. Ini adalah untuk mematikan pen ketiga. Jangan lupa yang high ini harus kita ganti menjadi low. Nah, kita coba sampai ke lampu ketujuh. Kita ganti low, sekarang kita 5. Ya, ini 4 menyala ya di sini karena high. Ini harus dimatikan di sini. Nah, kita matikan. Oke. Yang kita matikan apa? Lampu 4. Kita low. Ya, ini pen ya, bukan lampu ya, sorry. Kemudian ini untuk menyalakan pen 6, pen 5 harus dimatikan. Kita pakai ini lagi, kita sisipkan di sini. Ya. Ini pen 5. Kita klik low, jangan salah ya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Ini setengahnya agak manual ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting logikanya terpegang. Ya, 6. Ini yang 6 kita matikan. Cara matikan high ini kita ganti dengan low. Nah, di sini lampu 7 kan kita matikan karena lampu 8, pen 8 akan menyala. Kita sisipkan di atasnya. Nah, ini adalah pen 7. Kita klik dia low. Sudah terlalu banyak ini ya. Terlalu banyak artinya nanti ada kesalahan, bingung. Kita cek dulu. Apa betul lampu sebelumnya itu mati? 2, 3, 2 mati. 4, yang 3 mati. 5, yang 4 mati. 6, ya, 5 mati. 7, 6 mati. 8, 7 mati. 9 belum ya. Hasil. Sekarang kita masuk kita lanjutkan. Kita harus mematikan lampu ke-8 pakai perintah ini. Kita sisipkan, jangan salah ya. Nah, di sini. Nah, ini adalah lampu atau pen ke-8 ya, kita matikan. Jangan lupa ini harus low. Tadi pen 9 menyala. Pada saat pen 10 mau menyala, kita harus matikan pen 9. Nah, ini kita masukkan pen 9, kita klik dia low. Nah, kadang-kadang ini membingungkan ya, karena begitu banyak bisa salah ya. Tapi kita cek. Kita matikan pen 10. Masukkan pen 10, kita klik low. Nah, selanjutnya adalah pin 12 akan dinyalakan, maka yang dimatikan adalah pin 11. Pin 11, kemudian kita klik low. Nah, selanjutnya untuk menyalakan pin ke-13, kita harus mematikan pin ke-12. Mana 12? Ini dia 12. Jangan lupa kita klik low. Nah, kita cek dulu. Nah, kodenya kita tutup. Nah, kita cek dulu dengan start simulasi. Apakah betul semuanya berurutan menyala seperti ini? Ya. Lampu ke-3, 4, lampu ke-5, lampu ke-6, lampu ke-7,
lampu ke-8, ya jadi pin ke-9 ini ya. Nah, terus kita lihat semuanya mati yang sebelumnya sudah sesuai. Nah, satu menyala. Oh, yang terakhir kok masih ini menyala ini ya. Nah, di sini kita harus mematikan untuk lampu yang terakhir ini, pin ke-13. Ya, dia tetap berjalan, tapi ini belum semua berjalan ini ya, jalan terus ini ya, tapi ini belum mati. Ya, nah itu harus kita matikan di awal dari program. Nah, ini juga harus dimatikan dulu. Nah, jadi kita masukkan ini kemari, kemudian kita set pin ke berapa yang terakhir tadi ya? 13 kalau nggak salah, saya cek dulu ya. Oke, kita lihat pin 13 harus dimatikan ya. Tadi yang kita matikan di sini adalah pin 13. Pin 13 kita set di low. Nah, selesai. Kita tutup code-nya dulu, klik, kita start. Satu, lampunya ya urutannya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya, lampu ke-11, lampu kedua 12, masuk lagi lampu pertama, mati ya. Nah, karena dia berurutan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi ini semua adalah urutan istilahnya memutar lampu ya, lampu ini akan berputar terus. Nah, ini adalah salah satu contoh siklus yang sering kita ketemukan di mesin-mesin industri. Ya. Tapi kita harus yakin betul berapa siklus yang ada, ya dalam hal ini siklusnya adalah 12. Ya. Kalau sebuah mesin siklusnya hanya ada 7 siklus, ya kita buat 7. Ya. Ada 6 siklus, ya kita bikin 6, ya sesuai dengan apa yang di mesin industri. Nah, simulasi ini itu akan nanti menentukan gerakan-gerakan dari mesin industri yang kita rancang. Misalnya ya, seperti ini ya masih berjalan ya. Lampu yang pertama, pin 2 ini kita untuk, tadi saya katakan, untuk membuka cetakan, kita berikan keterangan open mold. Ya, yang kedua adalah untuk menaikkan cetakan, ya, mold up misalnya. Nah, di sini ya. Ya, ini hanya simulasi, tetapi seperti saya jelaskan pada awal, ya, nanti semuanya ini ya, itu dihubungkan ya dengan sebuah peralatan lagi yang di sini untuk menyalakan LED itu hanya butuh antara 1,5 sampai 5 volt. Ya. Ya, tidak mengatakan AC atau DC, itu tidak mungkin untuk menyalakan sebuah aktuator pneumatik atau aktuator hidrolik. Ya, itu sebabnya ada perlu peralatan tambahan yang mungkin akan saya tambahkan, ya, akan saya jelaskan, dan nanti pada waktu prakteknya, ya, jadi waktu saya akan merekam praktek langsung di Arduino-nya akan saya peragakan. Ya, lampu LED akan kita ganti menjadi sebuah lampu yang besar, ya, tegangannya 220, ya, kemudian dayanya misalnya 100 watt. Ya, jadi kita lihat di sana Arduino itu hanya bekerja maksimum katakan 5 volt, tapi bisa menyalakan sebuah peralatan, ya, dalam hal ini contohnya lampu besar ya, 220 watt, ya, kemudian tegangannya adalah 220 volt tegangannya, kemudian dayanya mungkin kita pakai yang bisa 15 watt, bisa sampai 100 watt. Nah, baik,
Ini perputarannya kelihatan lambat ya. Ya, siapa itu? Ya, saya katakan lambat. Ini bisa kita ganti supaya dia cepat. Ya, timingnya kita ganti. Ya. Jadi nanti timernya kita ganti, dia akan bisa berputar dengan cepat. Ya, saya kira itu ya. Tadi kita coba ya supaya dia bisa berputar dengan cepat. Nah, yang kita bayangkan sementara adalah lampu ini dipakai untuk lampu papan reklame. Nah, kita lihat ya, tadi saya dikatakan bahwa waktu kita simulasikan um, lambat sekali ya, berputarnya lambat sekali sehingga fenomena lampu berputarnya tidak terlalu terlihat. Nah, kita ingat ya, review dari upload saya yang lalu, ya, kita bisa bermain misalnya, kita perpendek waktunya sehingga kesan berputarnya itu terlihat. Nah, sambil kita koreksi, kita jalankan. Ya, jadi yang perlu kita ubah adalah timernya. Nah, ini ya. Di sini timernya itu yang warna ini ya, kontrolnya ya, kontrol ini di sini dipakai adalah wait. Ya, ini wait ini ya. Wait itu menunggu. Ya. Jadi ini semua akan kita wait-nya akan kita ganti misalnya menjadi milidetik. Nah, ini kita ganti menjadi milidetik. Kemudian kita pakai di sini katakan agak pendek ya, 300 milidetik. Nah, kita pakai di sini juga 300 milidetik ya. Pada saat yang lalu kita pakai 500 ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, kita sudah pakai 500, kita sudah lihat kecepatannya sudah berubah. Ya. Kemudian ini kita pakai 300. Ya. Kemarin kita pakai 500. Ya, mungkin supaya lebih pendek, supaya kesan berputarnya bisa sangat terlihat. 300. Jangan lupa ini milidetik atau milisecond. Nah, kita ganti dulu milisecond dan kita ganti ini menjadi 300. Selanjutnya ini kita ganti milisecond. Ini kita ganti menjadi 300. Ini lagi semuanya ya. Milisecond. Ini 300. Oh, saya lupa tadi ya. Bahwa programnya harus kita copy di ya, untuk untuk ditanamkan di Arduino ya, 300. Tapi nggak apa-apa. Ya. Nanti yang ini program ini nanti yang kita copy. Ya. Ini 300. Selanjutnya ini juga milidetik. Kita buat klik aja ya. Kita klik, 300. Selanjutnya ini kita lupa milisecond, kemudian ini klik 300. Ini juga milidetik, ini 300. Nah, sudah selesai kita lakukan, mudah-mudahan tidak ada masalah. Nah, saya naikkan dulu. Kita lihat mulai awalnya. Nah, kita tutup code-nya. Kemudian kita simulasikan. Nah, mulai bersimulasi. Nah, ini kecepatannya berputar, kita lihat ya. Oh, ini ada jeda yang cukup panjang di sini ya. Nah, kita lihat. Nah, ini lebih cepat ya. Kemudian jedanya panjang di sini. Oh, apa ini? Nah, kita stop dulu simulasinya. Ini code-nya. Nah, ini dia. Nah, ini masih 1 detik.
ya, second, kita pakai millisecond, kemudian kita ganti dia menjadi 300. Benar nggak ya? Code-nya kita tutup, kita start simulasi lagi. Nah, ini terlihat sekali ya bahwa dia berulang. Mengapa saya katakan dia berulang? Oh, ini kelihatannya masih ada jeda ya. Oh, enggak, sama. Jedanya terlalu panjang di sini. Oh iya, sebentar. Kelihatannya jedanya ini 2 kali ini masih 1 detik ya. Coba kita, dia dibuat 0 bisa nggak ya? Misalnya ini 0. Oh bisa. Ya. Jadi mengapa saya bikin 0? Karena jedanya sudah di bawah ini ya. Jadi di sini sudah ada jeda 300 milidetik. Nah, 300 milidetik, kalau kita bikin 300 lagi di sini berarti menjadi 600. Jadi saya nolkan. Apakah dia bisa berjalan atau tidak? Nah, kita perhatikan nanti pada waktu antara lampu terakhir dan lampu pertama ini apakah sama jeda waktunya ya? Sama. Nah, jadi kita lihat, jadi kita perpendek ya. Kalau Anda mau lebih cepat lagi, mungkin Anda bisa bikin menjadi berapa tadi ya? 300 menjadi 100 atau bahkan 10 gitu ya berputar. Ya. Nah, variasi ini pertama kita lihat bahwa ini bisa kita pakai untuk siklus. Nah, kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu. Kita ambil waktu untuk melihat teksnya. Ya, code sudah kita klik. Ini blok, sekarang ini teksnya. Harus ada teksnya. Nah, teksnya sudah keluar. Kita perhatikan ini adalah program untuk C++-nya. Nah, kita mau copy dulu ya. Nah, sekali lagi program ini saya copy adalah pertama untuk dipelajari ya. Bagaimana logikanya ini copy ya. Nah, yang kedua adalah bisa kita tanamkan langsung di Arduino-nya. Baik, saya ambil notepad. Notepad sudah keluar, kemudian saya paste di sini, ya, tekan paste, program sudah masuk. Nah, program masuk, kemudian saya save. File, save as, saya tulis, bentar. 12 lampu ya, 12 lampu. Berputar. 300 milidetik. Nah, jadi kita bisa tahu logikanya sudah kita pegang, ya, kemudian kita pelajari. Loh, kenapa apa seperti itu? Ini cara singkat kita untuk belajar, mempelajari bagaimana sih memprogram dengan program C++ ini, khususnya untuk Arduino. Ya. Jadi mungkin lain waktu kalau kita sudah mulai mengerti itu, ya, kita mulai mengerti menuliskan program ini, ya mungkin lain waktu kita bisa langsung membuat programnya. Jadi langsung program membuat tanpa melalui Tinkercad ini atau melalui Scratch ini ya. Nah, yang saya bayangkan adalah pada waktu kita belajar C++, kita tanamkan di Arduino, itu sering saya katakan, itu adalah salah satu yang membuat seseorang berhenti. Ya, jadi seorang berhenti untuk memprogram khususnya mengenai Arduino ini. Ya. Rata-rata mereka sudah menyalakan lampu, menyalakan traffic light, oh selesai. Ya. Kadang-kadang mereka belum punya kitnya, ya tambah, semangatnya juga mudah patah, gitu ya. Ya, tetapi kalau sudah ada kitnya, mereka suka untuk mencoba-coba. Ya. Itu yang saya lihat. Ya. Nah, kebetulan mereka yang bersemangat adalah mahasiswa saya, ya, yang saya bimbing. Ya.
untuk membuat program atau membuat peralatan yang dibiayai oleh Dikti. Ya, karena mereka bersemangat, biaya ada, mereka menyelesaikan programnya, ya, menyelesaikan proyeknya, ya, di bawah bimbingan saya. Tetapi setelah itu, yang saya lihat adalah khususnya mereka yang setelah lulus, ya, kadang-kadang mereka mengingatkan saya, waduh Pak, dulu terima kasih ya saya sudah dibimbing tentang pembuatan peralatan, perancangan peralatan dengan Arduino, gitu ya. Tapi setelah saya tanya, terus gimana kamu tentang Arduino ini? Waduh Pak, saya sudah lama tidak berkecimpung di sana lagi, dilupakan. Ya, padahal Arduino ini sangat-sangat powerful. Ya. Baik, kita lihat di sini, ya, ini program bisa kita selesaikan dengan waktu yang 300 milidetik tadi, dia bisa berputar. Nah, sekarang tugas Anda, tolong dipikirkan, bagaimana kalau pergerakan dari lampu yang, ya, kalau gini berputar dari ke kanan dulu ya, berputar, ini searah jarum jam ya. Bagaimana Anda membuat program itu berlawanan dengan arah jarum jam? Ya, ini hanya untuk variasi aja ya. Bisa nggak Anda membuatnya berlawanan dengan arah jarum jam? Ya tentu bisa. Ya. Saya kira Anda tahu caranya. Yang penting kita itu menyalakan pin. Ya, kalau kita misalkan ini menyalakan dari lampu ini ya, kita tahu ini pin 2, ya pin 2 dulu kita nyalakan. Setelah itu kita nyalakan pin ke-13 ya, dan sebagainya. Ya. Kemudian kita variasikan ya. Ya, sementara kita jangan memikirkan siklus ini siklus untuk mesin industri, sementara kita untuk papan reklame ya. Ya, kita buat putarannya pertama searah jarum jam. Yang kemudian dilanjutkan dengan putaran berlawanan arah jarum jam. Ya, dan sebagainya. Atau mungkin supaya kesan berputarnya dia itu kesannya itu jelas ya. Kita menyalakan dua buah lampu bergantian ya. 1, 2, 2 bersamaan. Selanjutnya 2 dan 3 bersamaan. Ya, 3 dan 4 atau 1, 2, 3 bersamaan. Yang kedua adalah 2, 3, 4. Ya, nanti variasi-variasi ini akan saya launching saya posting ya supaya banyak ide tentang ini. Ya. Tetapi sebelumnya mungkin saya akan mempraktekkannya ya secara langsung ya, nanti kitnya saya persiapkan ya, saya akan menyalakan lampu variasi-variasi ya yang sudah kita buat dalam simulasi ini untuk ditanamkan ya. Tadi saya sudah sebutkan bisa nggak ya 1 dan 2 bersamaan dinyalakan atau 1, 2, 3 bersamaan ya, kemudian 2, 3 dan 4 bersamaan, kemudian 3, 4, 5 bersamaan dan sebagainya. Atau bahkan supaya bisa terkesan dia berputar, ya, 1, 2, dan 3 bersamaan, kemudian juga bersama dengan ini berapa ini? 7, 8, 9. Jadi 1, 2, 3 bernyala, 7, 8, 9 berurutan sehingga ada kesan dia berputar. Nah, ini saya sampaikan ide-idenya supaya Anda mungkin akan mencoba simulasinya. Atau, satu lagi, yang kita lihat tadi yang berputar adalah yang menyala ya. Satu menyala, ya, kemudian begitu yang satu yang menyala, yang sebelumnya mati. Sekarang coba kita coba. Nah, ini ada variasi lain lagi, ya mungkin akan saya posting ke depan. Semua lampu menyala, tapi hanya lampu 1, pin 2 ini yang mati. Selanjutnya, pin 3 ini mati, tapi yang lainnya menyala. Nah, ya kita balik. Kalau tadi yang satu yang menyala, sekarang satu yang mati. Nah, bagaimana caranya kita ya? Nah, kita lihat dari program-program tersebut, terutama kalau Anda sudah membandingkan teksnya, ya, teks yang untuk C++, mungkin Anda akan mengatakan, oh mudah sekali. Jadi logika dengan dengan Scratch ini yang kita tanamkan di Tinkercad ini, itu akan mungkin membuka
wawasan ya, ide kita ya untuk membuat program ini. Nah, saya berharap bahwa dengan menyalakan lampu ini melatih logika kita, Anda jangan bosan ya. Karena saya ingin segera sebetulnya membuat simulasi berdasarkan sensor ya. Kemarin saya sudah jelaskan bagaimana menyalakan lampu berdasarkan waktu atau jam. Nah, ini menarik sekali. Ya, jam 5 sore misalkan menyalakan LED satu ini. Ya, yang nanti ini akan mewakili menyalakan lampu depan, lampu teras misalnya. Ya, itu mudah-mudahan ide-ide itu muncul, ya, berikan komentar, ya, sehingga saya bisa tahu apa yang Anda inginkan. Nanti kita praktekkan, kita diskusi. Ya, sekali lagi saya katakan belum tentu saya bisa membuatnya, tetapi kita diskusi, ya, supaya kita sama-sama mempunyai proyek Arduino yang bagus. Ya. Saya kira demikian ya.